Nah, ini dia barangnya. Nggak rempong M2, betul, nggak rempong M2 ya. Jacknya servo, bias servo ya, lengkap. Solderannya juga rapi. Oke, dengan jacknya. Mau lihat lagi, kita punya TEF nih. Nah tuh 097 tuh, 097. Kita simpan dulu di bawah nih supaya lebih nampak dia. Super ya, super OCL gitu. Ini driver kita untuk di TEF nantinya nih. Terus kita lihat lagi ini speaker protector. Nah itu speaker protector. Bentar. Nah tuh bisa kita lihat ini, dan dia ranik ya. Ini udah ya. Terus kita punya PCB. Ini PCB kita. Ini untuk 6 buah elko, dan ini untuk bricknya. Kita punya papan TEF itu sudah ada, tinggal dipasang. Ini kalau ndak muat nanti kita TEF sendiri secara manual. Nih kita kumpul satu persatu, jadi tidak sempat dicocokkan dengan pendinginnya ya. Terus kita lihat nih pendinginnya, kawan-kawan bisa lihat tuh. Kita gunakan pendingin tuh ya. Tebalnya tuh setengah telunjuk ini. Tebal ini, tebal sekali untuk pendingin kita tuh. Ini malam ini kita memperkenalkan peralatan yang mau kita eksekusi atau kita rakit nantinya. Tuh kita punya kabel-kabel, ada apa ini TR pinal ya. Nih TR pinalnya. Nanti saat ini kita unboxing atau kita melihat apa yang sudah kita beli, alat tempur kita ini tuh. Ini juga udah tuh. Elko-nya, waduh, Elko-nya simpan di mana? Elko sudah dibeli nih bro, tapi lupa nih naruh di mana. Nih malas nih mau cari nih, tapi biar semangat nanti dulu ya. Kita lihat yang ada dulu. Dan ini trapo, kita punya trapo nih. Bisa kawan-kawan lihat ya traponya. Hush. Nah tuh. Kita perkenalan dulu alat-alat yang mau kita rakit. Saksikan terus, jangan lupa di subscribe sampai kita cek sound nantinya. Kalau sudah selesai kita akan cek sound. Wah mantap, ini berat sekali ini traponya. Wah nampak itu mereknya ya, mereknya nampak sekali itu. Oh tuh, mantap tuh. Ntar atur dulu fokusnya. Ini yang ininya, kita lihat lagi belakangnya, bisa ditebak ini berapa ampere kawan-kawan. Nah kan, ini kita belum cek sound. Aduh sudah nampak di sini tuh, tidak masalah tuh. Keren nih bro, super. Kita semangat ya. 6 buah elko ya tuh.
elko nya kita gunakan tuh bombarder 10.000 UF 100 volt. Nah kan, ini penampakannya kita lihat. Nah itu ini sudah disolder, sangat mudah kawan-kawan. Kita sekarang sedang mencicil untuk tiap bagiannya dulu ya. Kita pasang sedikit demi sedikit, nanti akan selesai. Pengeboran heatsink untuk transistor panel ini bisa kawan-kawan lihat. Penggaris bor kita siapkan, ukurannya berapa banyak TR panelnya itu dihitung ya, disesuaikan itu kondisinya. Ini kita gunakan 8 transistor panel, itu bisa 9 dikasih spek atau lebih 1. Kita ukur-ukur dulu bro. Oke kawan-kawan, saksikan terus ini. Kita sedang merakit power ya, power amplifier. Lokasi kita di sekitaran Kuburaya dan dekat dengan Pontianak. Ini daerah perbatasan ini kawan-kawan. Kita berada di antara Pontianak dan Kuburaya ya, Kalimantan Barat, Borneo. Ini kita semangat kita pagi-pagi kita cicil pekerjaan ini, kita bor dikit-dikit, nanti akan selesai juga pada akhirnya. Kita pastikan jarak tiap transistornya biar sama dan seimbang, rapi tentunya. Oke, kita cukupkan dulu untuk heatsink ini pengeborannya. Oke, kita mulai membuat jalur ya. Kita gunakan cutter, usahakan yang tajam. Kalau sudah selesai kita buat jalur, kita solder kaki transistor panelnya. Tuh hati-hati ya kawan-kawan, meleset sedikit tangannya bisa luka nanti. Ini kita sedang buat jalur ya, kita potong yang tidak kita pakai. Kita sedang menyolder elko ya, kabel elko. Tuh kawan-kawan harus siapkan kabelnya ya. Kalau power kita besar tuh gunakan yang 2,5, minimal tuh 1,5. Kita buat
serapi-rapinya, solder sekuat-kuatnya karena kabelnya besar. Kalau nggak kuat nanti lepas dia waktu kita merapikan kabel nanti. Jangan lupa minum kopi bro. Soldernya gunakan yang panas ya, di atas 40 watt itu kawan-kawan. Kalau soldernya ndak panas susah timahnya, karena ini besar-besar ya, mulai dari PCB jalurnya dan juga kaki komponennya tebal, kabelnya juga tebal, jadi harus gunakan solder yang panas supaya cepat kita menyolder dan timahnya masak gitu. Ini penampakannya ya. Boxnya kita gunakan MV10 itu yang besar karena trapo kita tinggi, trapo kita itu 15 ampere. Ini kita lihat-lihat dulu. Ini untuk aksesorisnya sudah terpasang ya, sudah dipasang, jadi harap maklum nih nyoldernya jadi kesempitan nih, jadi kita mau cepat, jadi seperti inilah hasil kerjaan nih, karena kita mengejar Natal dan Tahun Baru kemarin, baru sempat ngedit videonya ini kawan-kawan. Mohon maaf ya agak telat nih videonya karena kesibukan juga, harap maklum. Ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih bertahan di menit ini. Untuk adik-adik, sahabat-sahabatku, jangan lupa di subscribe videonya, ikuti terus channel kami seputar elektronik. Kita bergerak di segala bidang ya, apapun kita kerjakan tanpa terkecuali itu kita coba kah. Jangan berkata tidak bisa, tapi kita coba dulu. Itulah dia elektronik, itu dasarnya ya adik-adik, dasarnya aja, pengembangannya itu di luar tuh sangat banyak. Oke, lanjut ke topik. Itu yang dipegang elko besar itu dah siap kita letakkan, dan di belakang ada elko kecil ya, dan IC LM7812, 2 buah IC nya, satu untuk kipas, yang satunya khusus protek untuk menyalakan relay dari speaker protektor kita supaya tidak jeduk, demikian. Dan kipasnya kita buat sendiri supaya tidak gabung dan laju nantinya. Itu kita gunakan yang 15 volt ya untuk tegangan kipas dan protektornya, relaynya itu untuk kontaknya. Kawan-kawan bisa lihat ini bombardir 6 buah. Kita gunakan tegangan yang kecil dulu, 47 volt AC untuk mengetes. Setelah itu dirasa aman dan semuanya terkendali, baru kita naikkan ke tegangan yang lebih besar, yaitu 50-an gitu, maksimal sih 56. Ini kita agak santai ya buat videonya, sedikit dipotong supaya kawan-kawan sahabatku bisa melihat prosesnya. Kalau pembuatannya itu tidak semudah juga, tidak juga dikatakan susah. Asal kita berniat, itu pasti ada jalannya. Dan ini heatsink kita letakkan di posisinya. Tuh kawan-kawan usahakan serapi mungkin ya, supaya enak dilihat. Ini traponya tuh di depan tuh, habis trapo, elko dan
satu daya ya, elko dan dioda break itu. Terus di belakang elko nya dekat sekali itu kita taruh untuk soft start ya, soft start dan protektor supaya listrik tidak jeklek. Kalau protektor tuh tidak jeduk saat dinyalakan dan kita padam atau kita matikan amplinya, kita cabut colokannya itu ya. Itu kita pasang yang enggak rempong dulu, itu enggak rempong. Tuh kawan-kawan harus sabar dan hati-hati, jangan sampai ada yang short. Kita terikkan baut-baut nut-nutnya supaya dia, ini kita dah mulai mau permanenkan ya, kita mau rapikan nih. Kita tadinya itu sebelum dirapikan tuh kita tes dulu sebelum dipasang, itu kan sudah dites tadi di menit ke-7 kawan-kawannya, di menit ke-7 ke 8 gitu. Ada cek sound sebentar, kita tes, setelah aman baru kita finishing. Ini kita udah mau finishing, kita mulai nyambung kabel serapi-rapinya ya. Ini prosesnya kawan-kawan, bisa lihat nih. Untuk sahabat-sahabat yang sedang merakit ya, itu selalu bersabar, jangan lupa berdoa, minum kopi. Ini harus tahu ya jalur plus minusnya, jangan sampai terbalik. Warna kabel ya tentunya harus dipahami, jalur-jalurnya jangan sampai lupa, dan aksesoris belakangnya juga, itu inputnya. Ini kita power kita nih memang agak besar ya, listriknya 900 nih kawan-kawan, 900 VA listrik di rumah. Tuh tadi sudah cek sound, tidak jeklek ya, kita sudah cek sound satu persatu, kita coba. Nanti kita coba dua-duanya, kita hidupkan kiri dan kanan, kita mainkan dia nanti. Ini kita lihat tuh, hati-hati sekali kawan-kawan, jangan sampai menyentuh PSU nya. Kita khawatirkan nanti ada dengung atau apa gitu, santai-santai saja. Ini kalau ditekuni ya, kalau dibuat tuh agak lama ini bro, karena kita sibuk juga ya. Jadi kalau saya perkirakan ini menghabiskan waktu 4 hari atau 5 hari ini, mulai dari ngetep, ngebor, dan saat ini kita sudah masuk ke tahap penyambungan kabel dari belakang ke depan ke tiap komponennya. Ini ada yang menggunakan skun tuh, kita cekak, habis itu kita solder lagi supaya dia benar-benar terhubung ya, kuat, kokoh gitu. Terus kita ukur kabelnya, paskan supaya enak dirapikan atau diikat dengan kabel tis. Ini pengalaman yang luar biasa ya, traponya itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu mengikuti dan menonton, selalu dukung kami ya, subscribe, karena kita belajarnya gratis. Ini kita buka-bukaan di sini, tidak ada di edit atau apa, seperti inilah alami pekerjaan kita, walaupun ada juga yang tidak terliputkan di video ini ya kawan-kawan. Harap maklum, maafkan kami karena terkadang kita lalai juga. Oke, kembali ke topik ya. Tuh untuk kabel ini
untuk kabelnya tuh usahakan ya serapi-rapinya. Ini memang sedikit agak lama kalau bisa dikatakan, karena kita perlu kehati-hatian dan ruang lingkup kerjanya sudah mulai terasa sempit ini karena komponennya udah dipasang. Nah itu kita solder skunnya tuh. Kawan-kawan selalu semangat, apapun kita kerjakan, berusaha terus. Salam satu hobi, salam solder. Untuk tuser-tuser dimanapun berada, terima kasih sudah menonton dan selalu support kami ya, di like, di komen, silakan dibagikan. Jika ini berguna, kami sangat berterima kasih. Jadi kita santai-santai belajarnya. Kalau kawan-kawan mau cepatkan atau di skip, tidak apa-apa ya, kalau itu ya. Jadi kita belajar dan bekerja tuh harus hati-hati, selalu dihimbau, karena nanti potongan kabelnya tuh bisa jatuh ya, terkena komponen tuh bisa short ya, konslet, suaranya pun tuh. Wah, ngopi lagi bro. Nggak apa-apa, kita santai-santai sambil ngopi, sambil snack. Ini 2 orang ya dalam pengerjaannya, ini berdua. Kalau sendiri tuh mungkin bisa seminggu kali, kalau santai-santai. Kalau paling cepat pun 3 hari atau 4 hari kalau sendiri itu. Kalau ndak mati lampu, kalau mata bornya awet, ndak patah, ndak ada bolak-balik ke pasar gitu, beli itu beli ini lah. Ini timahnya itu ya, usahakan timah yang bagus, beli yang gulung besar supaya kita ndak bolak-balik ke pasar juga. Ini dipastikan tuh satu gulung tuh ada setengah lah terpakai timahnya. Kalau yang kecil tuh yang 3 meter 5 meter pasti kurang, kecuali kawan-kawan beli 3 butik atau 4 butik alang-alang itu. Ini sangat istimewa ya video ini dalam pembuatannya. Ini bahan-bahannya, pendinginnya kita gunakan yang tebal, aluminiumnya yang tebal dan besar ya, itu pas-pas sekali dengan box kita tuh. Jadi kawan-kawan waktu beli itu dipastikan pendingin dan traponya pas ya, elko nya juga jangan sampai ndak muat nanti. Elko sih kecil lah, rendah. Trapo ya, trapo sama pendingin tuh dipastikan cocok dengan boxnya ya. Sekali lagi diingatkan itu. Kalau kita gunakan tuh TR-nya 1, 2, 3 ini 7 ya, tapi kita udah siapkan untuk 8 tuh, ada spek, ada spare-nya tuh. Suatu saat ingin ditambah jadi 8 dan polnya kita naikkan. Ini kita santai-santai saja. Tuh kita nanti akan kita naikkan juga dia ke 56 pol ya, maksimal ya nanti. Untuk TEF-nya, untuk drivernya itu tuh dia maksimalnya 65 ya kawan-kawan, 65 pol AC. Jangan sampai trapo kawan-kawan tuh trapo elko nya ya kecil, polnya nanti meletus dia, dipastikan. Hitungannya itu jangan lupa 1,44 ya dikali pol AC.
Oke, kita ndak hitung-hitung ke situ. Pastikan kawan-kawan kalau ragu gunakan multi ya, multi supaya lebih akurat itu. Ini kita sangat sangat berhati-hati dan mencari lokasi yang agak enak. Tuh kadang dilepas, dah tuh dipasang lagi, nanti dibaut dia tuh, belum dibaut ya bro. Kembali diucapkan ya, terima kasih kawan-kawan yang masih bertahan sampai menit ini. Kita sedang memasang sebelah kiri kalau kita lihat dari belakang. Kalau dilihat dari depan tuh sebelah kanan ya. Santai-santai saja bro. Kalau yang gunakan skun tuh ndak terlalu repot ya kawan-kawan. Skunnya tuh usahakan diterikan lagi ya, pakai tang, dijepit lah, supaya dia benar-benar terhubung. Jangan sampai kendor, nanti suaranya ndak karuan nanti. Ini power kita dilihat dari belakang seperti ini. Aus juga saya nih, minum lagi, mau ngopi kawan, air putih. Aduh, lumayan melelahkan juga ya, karena kita takut ada kabel yang terjatuh ya. Usahakan kuas atau kompresor tuh, kipas itu untuk membersihkannya. Kalau nggak ada, pakai kuas saja. Ini kita pakai selongsong supaya lebih rapi kawan-kawan. Kita gunakan selongsong untuk kabel-kabel. Ini ada, kita mulai menarik kabel dari potensio pelume ya, dari pelume depan untuk masuk ke input. Usahakan itu potensionya yang besar ya, supaya tidak mudah rusak, dan wattnya agak kuat lah. Usahakan potensionya jangan yang biasa kawan-kawan, yang asli lah, asli dengan ukuran box dari MP10 ini. Kabelnya beli yang bagus untuk input supaya noise atau desisnya tuh ndak kuat, supaya dia bagus. Inilah untuk perakitan power kita di rumah supaya berdendang kita. Hobi ya kawan-kawan ya, hobi audio. Dan juga selain hobi, kita juga memang merakit sendiri. Sayang kalau tidak didokumenkan dan dibagikan trik-trik atau cara-caranya, supaya kawan-kawan bisa lihat ya. Kita buat serapi-rapinya, tidak sembarangan tambah-tambah itu ya. Usahakan kawan juga ada rumus atau patokan atau panutannya tuh, supaya bassnya besar ya. Kita gunakan 6 echo
3 positif 3 negatif. Aduh, jangan sampai trafonya membuat jeklek, karena nanti itu tarikan pengisian elko kalau udah kosong saat kita hidupkan kuat ya, sangat besar dia. Pastikan listriknya jeklek, makanya kita beri soft start walaupun dia tidak ada beban pun kuat. Nah, ini kita sedang memasukkan yang satunya lagi, yang satunya itu super OCL ya, apek dah. Untuk kabel plus minus hati-hati kawan, jangan sampai terbalik. Itu kalau terbalik sudah dipastikan short langsung. Itu kalau listrik kita kecil aman, MCB langsung jatuh. Tapi kalau kita gunakan listrik yang besar, wah habis, transistor panel kita habis karena dia short gitu. Tuh hati-hati sekali, dihimbau ya, hati-hati dalam bekerja tuh, ndak perlu buru-buru ya. Yang penting selamat, nanti awet barang kita nih. Gunakan tangnya yang lancip, itu lebih banyak kita gunakan karena lebih enak kerjanya. Ini pun boxnya udah besar, ini masih juga terasa kecil di sini. Bisa kawan-kawanku lihat tuh, kabelnya tuh agak keras ya, karena ini 2,5 ini. Di sini kabel merah tuh digunakan untuk flash, kabel merahnya. Terus kabel hitamnya min dari Catudaya, dan warna hitam tuh salah, warna hitam tuh min ya bro, warna hitam min, warna birunya netral. Nih kita lanjut ke sebelah kanan. Kalau kita lihat dari belakang itu kita ikat dengan kabel tis. Kalau ada selongsong pakai selongsong itu supaya kabelnya aman ya, tidak bergesek atau bergerak-gerak, nanti luka dia. Kabelnya oke, tadi warna kabel ya bro, merah itu flash, hitam itu min, yang birunya netral gitu. Ini memang sedikit sekali kita edit, dan kabelnya pun kita buat serapi-rapi dan seperti tidak nampak ya. Itu kabelnya lewat samping kiri bro, kabel dari belakang ke depan itu kita lewat dari sebelah kiri supaya nampak rapi. Diulangi ya. Ini kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena kawan-kawan sabar menonton dan masih bertahan di menit ini, luar biasa sekali. Saya kasih jempol plus. Haus. Jangan lupa makan ya kawan-kawan, jaga kesehatan, minum vitamin. Emang enak air putih loh. Jangan nggak minum kopi terus, hitam nanti badan.
Oke, untuk kabel dari depan ke belakang itu kita lewat sebelah kiri atau kanan samping, dan kita usahakan itu tidak ada yang lewat tengah ya, itu lewat bawah. Kalaupun dia lewat tengah itu dari bawah dia, jadi enggak merusak pemandangan gitu. Ini soft startnya kawan-kawan pasang. Soft start itu di depan 220 ya, karena dia menahan tarikan awal, seperti power bank lah kalau istilahnya di listrik itu. Oke, kita hampir selesai ya untuk sebelah kirinya. Ini yang sebelah kiri ini enggak rempong ini kawan-kawan, yang super OCL nya belum ya. Oh bukan, ini yang ini super OCL ini bro. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi. Jadi lupa kita, jangan lupa ya bro, nanti hilang konsentrasi lalu berasap pula. Tuh skunnya dijepit lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung, kami mohon maaf. Ini kita dalam tahap belajar, kami pun sedang berusaha ya memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan. Kita ambil yang baiknya dan buang yang negatif atau yang jelek ya. Selalu dukung kami dengan subscribe, di like dan di komen tentunya. Kami berusaha menyajikan video yang berkualitas. Ini power yang besar 15 ampere dengan elko dan juga heatsink atau TR panel yang banyak. Tuh tujuannya supaya tidak panas, mengurangi panas. Dan sayang heatsinknya udah besar-besar kita beli kan, tidak dipakai. Suatu saat ingin upgrade, tinggal ganti elko nya ke 20 ampere nantinya. Dan kita lihat juga speaker kita ada berapa buah gitu. Nah ini kita lanjut lagi ke driver ya, driver dan TR panel kita mau pasang lagi itu. Kabel-kabelnya dipaskan. Oke, kalau belajar tuh memang harus sabar ya. Kita belajar sekolah bertahun-tahun dan nyolder juga hati-hati, nanti salah-salah tangan kita yang kena. Bingung juga saya nih mau ngomong apa. Nanti kita kasih musik ya supaya kawan-kawan tidak bosan. Kita sambil mengedit nih, selalu ini posisi kerjanya nih malam ya. Ini sudah mau pagi nih, sudah mau subuh. Ini diperkirakan nih, karena kita mengeditnya udah agak lama bro. Ini sekitar jam 2. Minum lagi,
ngomong terus jadi kering leher kita tuh. Oke, selalu semangat kawan-kawan. Kalau tidak ada skunnya itu kita solder ya. Kalau yang ada skun cowok itu kita kasih skun yang ceweknya lagi. Kalau nggak ada skunnya kita solder saja. Selamat belajar, selamat menonton untuk sahabat-sahabat kawan-kawanku yang masih menyaksikan sampai saat ini. Kita belajar harus hati-hati dan bekerjanya juga lebih hati-hati lagi. Kopi udah mau habis. Nah, ini udah hampir finishing. Kita mau pasang kakinya ya, atau kita baut dari heatsingnya itu supaya dia kokoh, supaya enak kita mengerjakan. Ini sudah mau tahap akhir, nanti kita cek sound sebentar, cek sound kiri kanannya. Kita pasang kakinya dulu ya bro, nih kalau enggak bisa sobek tripleknya. Nah, untung di alas kardus, jadi pertimbangkan juga triplek atau karpet kawan-kawan itu ya. Sayang kalau sampai sobek, nanti kena kita geser-geser. Bautnya jangan sampai kepanjangan gitu, nanti konslet juga komponen kita tuh. Kalau ngebornya tuh, ngebor heatsink tuh diperhatikan ya, jangan sampai terkena transistor panelnya. Kita cek situasi dulu, nanti mengganggu kiri kanan atau tetangga kita, karena kita sudah mau masuk tahap selesai itu. Nanti kita sebelum kita tes tuh kita ukur ya DC 0 nya, tegangan bias kiri bias kanannya, bias positif atau negatif itu kawan-kawan harus ukur dulu. Ini untung ya ada kawan, jadi ndak kesepian dan kerjanya agak cepat kita karena dua tenaga ini, dan kita bisa saling berbagi ilmu atau melengkapi tentunya kawan-kawan. Kita itu harus sabar dan budget kita ya tentunya disiapkan. Ini diperkirakan tuh untuk power ini kawan-kawan harus siapkan speaker, kemungkinan ya kalau mulai dari awal ya dengan speaker low, speaker mid, dan high-nya itu, high-nya kan tweet tuh kawan-kawan 5 ya, 5 jutaan gitu ya. Bagi kawan-kawan yang satu hobi, kami ucapkan terima kasih. Satu hobi ya, dan kami ucapkan terima kasih karena berkenan menonton dan sudah berkunjung ke channel kami. Itu suatu yang luar biasa, kita bisa bertemu di sini
Salam satu hobi, salam kenal. Diulangi, lokasi kita tuh di Kalimantan Barat atau Borneo. Haus. Kita di perbatasan antara Pontianak dan Kuburaya. Tepatnya itu di Tanjung Ulu ya, Tanjung Ulu atau apa itu, terminal bis tuh, terminal bis internasional. Nah, kita di perbatasan itu. Untuk kabel-kabelnya diperhatikan lagi, jangan sampai ada yang terbalik. Dan elko kecil ya, elko untuk kipas dan elko untuk menggerakkan relay, jangan sampai ada yang short terhadap bodi atau komponen lainnya. Kita bentar lagi mau cek sound. Kita rapi-rapikan dulu bro, kawan-kawan, sahabatku, dukung kami, subscribe ya. Itu sebelum dites atau sebelum kita hubungkan speaker, itu kita pastikan dulu tegangan output speaker atau sering disebut dengan DC 0. Siapa tahu ada yang short, konslet gitu, itu kita perhatikan dulu nih. Nah, kawan-kawan bisa lihat tuh debu ya hampir enggak ada tuh. Kita rapikan ya. Oke, kita sangat berbahagia ya tentunya karena ini hampir selesai. Kita sudah berjerih payah, susah-susah gitu. Ini perkirakan ini sudah jam 5 ya, jam 5-an pagi, subuh, sudah lewat subuh. Nah, itu kabel dari samping itu kita mau colokkan nih listriknya, power PLN itu kita colokkan dulu. Perhatikan tuh, kalau ada apa-apa cepat dimatikan ya bro. Kalau ada yang tidak diinginkan atau keluar asap bunyi itu cepat kita cabut atau matikan saklarnya. Oke, ini dirasakan cukup aman nih, aman-aman. Kita lihat-lihat tuh lampu hidup, lampu dari protect speakernya hidup, dan lampu tuh PSU nya ada lampu juga. Kita lihat, jangan lengah ya. Nah, itu kipasnya hidup tuh kawan-kawan, lihat talinya terhembuskan. Kita perhatikan. Nah, ini kita siapkan multi nih kawan-kawan, kita hidupkan tuh lampunya. Kita sebelum pasang kabel speaker kita ukur dulu, kalau enggak jebol nanti. Jangan langsung itu ya, jangan langsung dihubungkan ya speakernya, itu terakhir kawan-kawan, karena kita proses pengetesan atau udah mau finishing ini waktu-waktu yang dinanti kan nih, ditunggu-tunggu ini kawan-kawan. Tuh, kita lihat skalanya, kita gunakan skala 200 dulu, 200 ya. Kabel hitam itu ke 0 speaker ya. Nah, ini
lihat tuh tegangan minnya tuh 64 volt DC. Min ya 64 volt DC ya, itu min 64 volt DC. Ini flashnya 64 juga, 64,3 DC. Kabel hitam multi itu, itu biasnya tuh bro, 0. Kita kecilin lagi skala multinya, pakai 20 volt. Nah itu, ini DC 0 ya, tuh 24 DC 0 0,024, tidak nyampe 1 deh. 0,024 itu multinya 20 volt ya, 20 volt DC, tidak nyampe 1 dia. Ini biasnya tuh 0,07. Nah kita ukur lagi itu 0,3 ya, tidak nyampe 1 deh ya tuh. Kita cek tuh nggak rempong itu bro. Nah tuh mantap. Nanti di akhir ya, di akhir lagi kita cek kalau kita dah mau nutup boxnya. Nanti sebelum kita tutup boxnya itu kita ukur lagi, karena kalau yang Super OCL nih dia lebih ke 506 ya, enggak terlalu pengaruh dia di setel. Itu seperti naikkan dB nya gitu, atau untuk naikkan power. Ini kita tahap belajar kawan-kawan, mohon maaf kami pun belajar karena ini hobi ya. Hobi itu kita tidak harus bisa, tapi kita memang otodidak lah istilahnya. Kita mulai dari nol, kita belajar bersama-sama di sini. Harap maklum kalau yang kami sampaikan pun tidak terlalu akurat ya. Kita cek-cek, kita lihat apakah ada nyentrum body. Kalau ada nyentrum body itu kita ukur ya berapa volt gitu. Kalau ada nyentrum bodinya, karena ini kita dah terasa capek ya, karena ini udah jam 5 lewat pagi. Kalau kita mau kerja lagi kan, jadi agak terasa nyut dikit. Gurawe kan kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan, sabar ya. Itu kita lagi cek dulu, ukur. Kawan-kawan bisa lihat dan perhatikan ya. Sabar. Oke, ini tuh 0 ya, 0 koma dia, kecil sekali. Untuk drivernya itu 100-an lebih kawan-kawannya. Info harga untuk driver kita satu buahnya. Selalu semangat ya untuk kawan-kawan. Terima kasih kami ucapkan karena masih menonton. Jangan lupa subscribe bro, kawan-kawan. Jam 12 ya. Belum HP.
Kalau ada baju nggak bisa kasih kapasitor loh. Nggak mau deh kan? Nggak mau. Mau kapasitor. Mau dibuka kan? Oh, buka. Nggak jalan gasnya. Ini untuk mic nih. Wah, bohong itu sih bro. Bohong. Oh. Jangan anak buahnya kan? Siapa? Philip. Jangan kita. Wah, jadi nyata lah kan? Iya. Ya. Dewa Audio. Oke bro, kita mau ukur DC 0, bias positif, bias negatif dari driver enggak rempong. Ini untuk informasi pengaturan DC 0 yang di tengah. Ini posisi menghadap ke sini ya. Yang di bawahnya itu untuk atur bias positif dan bias negatif. Yang negatifnya sebelah atas, yang negatifnya sebelah bawah. Yang di depan tuh untuk karakter.
kita mulai ukur DC 0 nya dulu. Ini multi kita di skala 30 volt. Sekarang kita DC dulu ya. Ini 0 ya, tuh 0,01. Biasnya kita ukur. Ini bias positif. Bias positif itu 0,30 ya. Sekarang kita ukur bias yang negatifnya di bawah. Nah, itu min 0,30 juga. Oke, ini untuk pengaturannya sudah mantap bro. DC 0 nya kecil sekali.